Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang mapping using drone atau pemetaan menggunakan drone. Di sini saya akan share sedikit tentang pengalaman saya mengikuti pelatihan di mapping di Indonesia Mapping Community. Di sini sebelum kita membuat peta, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu mapping using drone atau pemetaan menggunakan drone. Nah, jadi pemetaan menggunakan drone adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan sebuah peta wilayah dengan gambar yang dihasilkan oleh drone. Jadi ini berbeda dengan pemetaan-pemetaan yang lain, di mana jika pada pemetaan yang lain itu kita mendapatkan foto atau citra itu melalui satelit. Nah, kalau misalnya pemetaan menggunakan drone, itu foto atau citra yang kita peroleh itu kita dapatkan dari drone. Nah, alat yang digunakan tentunya adalah drone sendiri atau biasa disebut sebagai pesawat tanpa awak atau biasa juga disebut sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Nah, untuk spesifikasi drone-nya sendiri, tidak semua drone bisa digunakan dalam pemetaan. Ada beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi oleh drone itu sendiri. Yang pertama yaitu memiliki akurasi lokasi yang tepat. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki kualitas kamera yang baik. Nah, jadi kalau misalnya drone yang kita gunakan itu harus memiliki kamera yang baik, minimal itu 20 megapiksel. Hal ini dikarenakan supaya kita lebih mudah nantinya ketika melakukan interpretasi foto atau interpretasi citra. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki sensor yang dibutuhkan dalam pemetaan. Nah, ada beberapa peta di mana kalau kita ingin membuat peta yang lebih spesifik, itu kita membutuhkan data-data. Tentunya kita juga harus didukung oleh sensor yang ada pada drone. Kemudian yang keempat itu memiliki kemampuan terbang yang handal dan lama. Nah, jadi secara umum drone itu memiliki kemampuan terbang berkisar antara 15 sampai 20 menit. Nah, jadi semakin lama waktu terbang dari drone, maka itu akan semakin baik. Kemudian kalau kita lihat spesifikasi drone ini, rata-rata drone yang memenuhi itu drone jenis DJI yang biasa sering digunakan dalam pemetaan, drone DJI. Nah, selanjutnya di sini kelebihan dan software yang digunakan. Nah, kenapa lebih baik mapping atau pemetaan dengan menggunakan drone? Yang pertama, itu lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasional lapangan. Nah, jadi menggunakan drone untuk pengukuran dan pemetaan sendiri cenderung akan memakan waktu yang lebih cepat dibandingkan jika kita melakukan land surveying. Dari segi manpower yang dibutuhkan juga tidak sebanyak jika melakukan pengukuran terestris. Otomatis hal ini juga akan berpengaruh terhadap biaya operasional di lapangan yang tentu akan menjadi jauh lebih hemat. Nah, yang kedua yaitu dapat menyajikan data yang akurat dan lengkap. Nah, pengukuran terestris misalnya dalam menggunakan total station hanya mengukur menggunakan individual points. Sementara jika menggunakan drone untuk melakukan pengukuran satu kali penerbangan akan dilakukan seperti ratusan atau ribuan data pengukuran dapat direpresentasikan ke dalam berbagai format yang berbeda, baik itu DTM, DSM, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu mampu memetakan daerah yang susah untuk dijangkau atau susah diakses. Nah, kemudian software yang kita gunakan yaitu sebenarnya ada banyak, tergantung dari peta apa yang ingin kita buat. Nah, untuk pelatihan ini sendiri kita akan menggunakan 4 software. Yang pertama yaitu Faston Photo Resizer. Nah, jadi
ketika kita melakukan akuisisi data atau penerbangan untuk mendapatkan foto atau citra, di situ foto yang akan kita peroleh itu akan berjumlah banyak, misalnya 175 foto atau bahkan lebih dari itu. Kemudian ukuran, dikarenakan resolusi dari kamera drone itu tinggi, jadi otomatis besar fotonya itu juga tinggi. Jadi itu akan mempengaruhi kinerja laptop kita, di mana foto yang dihasilkan banyak dan juga penyimpanan dari fotonya juga membutuhkan penyimpanan yang besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut supaya laptop kita tidak terlalu lemot, kita gunakan software untuk mengkompres dari ukuran foto, yaitu namanya Faston Photo Resizer. Di sini guna dari software ini, dimana kita bisa mengkompres ukuran besaran dari foto drone yang kita peroleh, tapi tidak mengurangi atau tidak mengubah resolusi dari foto atau citra kita. Nah, setelah kita melakukan Faston Photo Resizer, selanjutnya kita akan menuju ke software yang kedua, yaitu Agisoft Metashape. Nah, fungsi dari software ini di mana foto yang kita dapat atau kita peroleh dari dari citra yang kita dapat itu tidak langsung terbentuk menjadi satu foto, tidak, tapi itu terdapat ratusan foto atau bahkan bisa lebih. Jadi di situ ada foto yang kita hasilkan itu masih berupa potongan-potongan. Nah, di gunanya Agisoft Metashape ini kita gunakan untuk menyatukan foto-foto itu sehingga dapat diolah nantinya di ArcGIS. Nah, misalnya nanti untuk citra yang kita gunakan itu untuk wilayah MAN 1 Makassar itu kita ada 175 foto. Nah, nanti itu akan ketika kita olah di Agisoft Metashape, itu akan menghasilkan sebuah ortofoto gabungan dari 175 foto tadi. Nah, untuk Agisoft Metashape sendiri kita juga bisa membuat sebuah video animasi, nanti kita peragakan kalau misalnya ada kesempatan. Kemudian software yang ketiga tentunya kita gunakan ArcGIS. Nah, untuk tipenya sendiri tergantung dari teman-teman. Saran saya gunakan ArcGIS yang lebih dari tipe 10.3. Kalau saya lebih memilih untuk menggunakan tipe 10.3 karena tidak terlalu membutuhkan penyimpanannya banyak dibandingkan dengan tipe-tipe yang lebih di atasnya seperti 10.5 hingga 10.8. Nah, kemudian ada lagi satu software yaitu SAS Planet. SAS Planet ini kita gunakan untuk mendapatkan citra. Biasanya kita gunakan untuk dapatkan citra di bagian inset peta. Seperti itu. Kemudian, nah, ini merupakan proses akuisisi data. Nah, jadi kalau ini kita umpamakan sebagai drone-nya. Jadi dalam proses akuisisi data itu kita akan melakukan mission flight, atau kita atur dulu penerbangan dari drone-nya. Nah, dan jalurnya akan seperti ini. Misalnya flight line-nya, jalur terbangnya seperti ini, kemudian berputar lagi, kemudian berputar hingga begini. Nah, ini akan menghasilkan foto-foto seperti ini. Jadi setiap frame kotak-kotak ini akan menghasilkan satu foto. Nah, dikarenakan menghasilkan banyak foto, nanti di Agisoft Metashape
kita akan gabungkan foto-foto ini menjadi sebuah foto ortomozaik yang merupakan gabungan dari foto-foto ini. Nah, untuk mapping using drone sendiri itu kita bisa menghasilkan banyak sekali peta. Misalnya berdasarkan pengalaman saya di sini saya membuat peta foto udara, kemudian ada juga peta. Nah, ini untuk kelas saya waktu di kelas basic. Sini saya memetakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat. Di sini kita memetakan membuat peta foto udara, kemudian juga peta kontur. Nah, selain itu kita juga di sini pada Advance 1 saya memetakan Fakultas Agrokompleks Universitas Hasanuddin. Di sini kita selain peta foto udara dan peta kontur, kita juga membuat peta tutupan lahan, kemudian ada juga peta kelas lereng. Dan untuk kelas Advance 2, jadi bukan hanya beberapa peta yang bisa kita hasilkan, tapi ada banyak peta yang bisa kita hasilkan dari pemanfaatan teknologi drone ini. Nah, seperti ini saya memetakan wilayah, membuat peta wilayah terbangun dan tidak terbangun, kemudian ada peta indikatif keterlanjuran ruang, dan juga ada peta indikatif kesesuaian ruang di mana kita menggunakan data RT RW. Mungkin seperti itu. Nanti untuk softwarenya sendiri saya cantumkan di deskripsi dalam bentuk drive. Jadi teman-teman tinggal download, kemudian nanti untuk cara installnya akan ada buku panduan begitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.